Ya. Jika kita sudah memiliki waktu sedih ya bersedih. Tapi setelah itu kita melihat cahaya ya berarti kita harus bangkit lagi. Waduh. Bahwa ada harapan di depan kita seperti itu. Saat galau biasanya ya kan, galau saat ya. kita ditolak sama perempuan ya kan. Ya kan sudah kelihatan dari muka nih apa orang-orang yang paling sering ditolak perempuan. Enggak juga semua. Jadi Sejatuh-jatuhnya hingga berselimut debu berarti badan kita ini sampai kotor seperti itu. waduh. Berarti lirik di awal ini menandakan bahwa kita Halo sahabat Notif, kembali lagi bersama aku Andrian Sumantri dan teman aku. Mang Sukra. Hari ini kita ada di acara Siniar Notif, nongkrong inspiratif. Notif doi tidak masuk. Izinkan notif dari kami yang menemani Anda. Oke, nah apa kabar Mang Sukre? Baik sekali Suman. Suman apa kabar nih Suman? Saya masih sehat. Ya, walaupun sekarang lagi pandemi, kita harus tetap bersemangat. Betul sekali. Harus menyuarakan aura-aura positif. Karena sudah banyak sekali ada berita-berita negatif. Sekarang tujuan kita memberikan berita-berita positif. Betul sekali. Nah, hari ini teman-teman, kita bakal bahas-bahas seperti biasa, kita bakal bahas-bahas literasi. Tapi tidak seperti literasi pada umumnya. Nah, tebak. Teman-teman di rumah, kita bakal bahas-bahas literasi kayak bahas-bahas literasi seperti apa? Kalau Mang Sukra nih, kita mau bahas-bahas literasi apa nih hari ini? Gimana kalau kita bahas literasi dalam karya seni gimana Suman? Oke, boleh. Kebetulan juga setup dari studio kita juga udah ada gitar juga ya kan. Pasti sudah ketebak nih kita bakal bahas apa gitu. Ya langsung saja kita ke topik utamanya. Topik utamanya pada hari ini kita bakal bahas penyampaian literasi menggunakan kesenian yaitu musik ataupun lagu. Nah, dari Mang Sukra sendiri apakah ada informasi yang ingin disampaikan? Silakan. Iya. Jadi untuk sahabat Notif bahwa kita belajar tidak hanya melalui metode pembelajaran seperti di kampus saja, melainkan kita juga bisa belajar melalui karya seni seperti yang dikatakan Suman, bisa dari lirik lagu seperti itu. Betul. Nah, jadi hari ini kita sudah menyiapkan satu lagu ya kan? Lagunya ini berjudul Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti. Jadi video ini tidak seperti siniar-siniar pada umumnya. Betul sekali. Kita bakal reaction ya. Kita bakal memberikan reaksi atas lagu tersebut dan kita tentunya tidak akan menjelekkan ya kan. Di sini kita belajar saja memaknai setiap lirik, betul. Ya, setiap lirik dari lagunya si Banda Naira yang berjudul Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, ayo kita mulai langsung saja ke lagunya, oke? Ya. Untuk lagunya kita sudah siapkan, ini dia. Ya, supaya kita bisa mendengarkan lagunya seperti apa sih lirik yang ada di sini. Betul. Ya kalau ini sih lagu-lagu tipikal banget sih. Oh ya? Iya. Soalnya kan anak indie suka kopi senja-senja. Betul. Ya. Jadi ini kira-kira penunjang lagunya itu untuk di awal seperti apa ya Suman ya? Kan Suman nih suka dengan musik-musik nih. Nah, tapi biasanya ya kalau lagu-lagu indie emang dibawanya sih slow kayak gini yang paling cocok karena biasanya kan instrumennya juga sederhana. Jadinya kita terbawa lah suasana ya. Karena kan kebanyakan lagu-lagu indie biasanya lirik-liriknya tuh puisi. Iya, nah, betul. Jadi kalau misalnya dibuatkan lagu tuh ya mirip-mirip lah. Kalau aku kira sih seperti itu. Jadi dia terkesan lebih santai seperti itu ya teman ya. Betul. Ya, kita lanjut aja langsung ya. Oke, ini sudah mulai.
di tanah aku, berselimut debu sekujur tubuhku. Panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Yang Stop. Nah, Baik. dari satu bait lah itu ya. Nah, kalau Mang Sukres sendiri nih sebagai pembaca puisi, bagaimana memaknai lirik di awal tersebut? Baik, jadi untuk lirik yang ada di awal-awal lagu ini itu bercerita tentang, kan ini dinyatakan bahwa di liriknya itu jatuh dan tersungkur, lalu berselimut debu sekujur tubuhku. Nah, berarti jika diibaratkan manusia ini Suman ya, ketika kita jatuh sampai sejatuh-jatuhnya hingga berselimut debu, berarti badan kita ini sampai kotor seperti itu. Waduh. Berarti lirik di awal ini menandakan bahwa kita berada di posisi yang paling bawah ketika kita jatuh sekali seperti itu. Waduh, ini dalam banget ya lirik lagunya ini ya. Betul sekali Suman. Baru dengar penjelasan dari Mang Sukres tuh ngerasa banget. Dan ini juga ada tambahan sedikit kan, di awal lagu dikatakan juga panas dan menyengat, rebah dan berkarat. Nah, panas itu seperti apa sih? Kan berarti sakit seperti itu ya. Lalu ibarat berkarat, kita anggap besi. Jika berkarat itu kan berarti sudah lama, sudah lapuk lah. Iya, sudah lapuk, berarti si besi itu pun berada di titik paling bawahnya dia seperti itu. Waduh. Sedalam itu ternyata teman-teman lirik lagu yang kita sediakan pada hari ini. Jadi bisa kita simpulkan juga, nah ini pasti dalam pembuatan lirik maupun pembuatan puisi tidak sembarang kita memilih diksi. Iya, betul. Jadi dalam pembuatan puisi maupun lagu, karena kalau misalnya kita memilih penggunaan diksinya yang tidak, ya yang maksudnya sering kita dengar, pasti musiknya mungkin tidak akan sedalam ini. Iya, jadi diksi itu pun akan membawakan makna yang tersirat. Betul. Jiwa si penulis, jiwa si penyanyi itu juga akan tersampaikan kepada kita selaku pendengar dari atau penikmat lagu tersebut seperti itu. Jadi gini juga kan, kalau misalnya kita masuk ke dengar-dengar dan lihat-lihat sendiri juga, biasanya nih puisi yang bagus, bahkan lagu yang bagus tuh penggunaan diksinya tuh yang jarang kita ketahui. Iya, betul sekali. Jadi kita selaku pendengar itu pasti ini apa sih artinya? Nah, kita akan mencari lagi. Betul. Jadi itu juga salah satu cara kita untuk menambah kosakata yang belum kita miliki, yang belum kita ketahui seperti itu. Oke, nah kita sekarang lanjut saja nih ke bait kedua. Oke. Kita langsung ke bait kedua di sini. patah tumbuh yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati, yang sia-sia akan jadi makna yang terus berulang. Suatu saat henti yang pernah jatuh. Waduh, ini kalau lagunya seperti ini biasanya ada video-video sinematiknya, ya kan? Sering-sering udah pasti dipakai sama anak-anak video maker, pembuat video pasti sering banget pakai lagu-lagu seperti ini. Iya. Nah, tadi kan kita udah dengar itu beberapa liriknya, yang patah tumbuh, yang hilang berganti, yang hancur lebur akan terobati. Nah, Mang Sukres sendiri nih sekarang lagi bagaimana memaknai lirik tersebut? Iya, bukan hanya saya saja sepertinya Suman. Suman sendiri bahkan sahabat notif yang menonton juga pasti sudah mengetahui ini arti dari lirik ini, yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Nah, ini seperti penggunaan perbandingan atau pertentangan seperti itu. Jadi yang patah seperti ibaratnya tanaman patah, dia akan tumbuh lagi seperti itu. Yang hilang akan digantikan lagi. Yang hancur lebur pasti akan diobati. Jadi
ketika kita mengalami terpuruk atau jatuh berada di titik paling bawah, kita harus bangkit lagi seperti itu. Iya, betul sekali. Nah, jadi dari lagu saja kita sudah bisa mendapatkan pelajaran hidup yang merupakan itu jadi salah satu bukti kita sudah berliterasi, betul Iya, tidak? betul sekali. Nah, jadi kalaupun dari makna lagu ini pun kita bisa mengambil satu kesimpulan lah. Kita pasti pernah terjatuh, kapanpun itu kita pasti pernah terjatuh. Tidak hanya sekarang, mungkin pun nanti di masa depan juga pasti, karena roda kehidupan seperti itu. Iya, Nah, betul. tapi dari lagu ini kita diajarkan untuk jangan baru kita jatuh itu kita terus merasa sedih, terus merasa Sedih yang berkelanjutan. berkelanjutan, seperti itu ya. karena pasti bakal ada titik baliknya lagi Iya, nanti. betul. Pasti ada kesenangan yang bakal kita rasakan di kehidupan di masa depan. Jadi jangan pernah takut. Sedih itu wajar, Iya. namanya manusia ya kan. Itu merupakan sifat alami. Tapi Iya, betul sekali. kalau misalnya kita terus berada di kesedihan tersebut, berarti kita sebagai manusia yang tidak bisa mengontrol diri. Waduh, kok saya seperti penasehat di sini ya, bukan sebagai host notif. Dan di sini juga Banda Neira itu seperti memberikan mantra gitu kepada kita selaku pendengar. Jadi ayo kita bangkit lagi dari keterpurukan kita, seperti itu ya. Waduh, kira-kira ya, betul. Nah, jadi pantas aja sih ya lagu seperti ini sering didengerin waktu senja. Iya, betul. Karena waktu senja itu benar-benar momen yang enak banget untuk kita Seperti merenung. Iya. Iya. Apalagi ditemani segelas kopi. Wih, Waduh. Ya. Nah, berarti itulah sudah tadi penyampaian makna dari lirik-lirik lagu Banda Neira yang berjudul Yang Patah Tumbuh, Yang Hilang Berganti. Baik Suman, sepertinya masih ada liriknya lagi, bisa kita. Oh, masih ada lagi ya? Iya, masih ada. Oh ya. Lanjut Jadi kita. kita dengar lagi seperti ini. Oke. Nampaknya Balai Bahasa nih, kita bisa nih bikin lagu ya, lagu-lagu senja seperti ini kayaknya kita bisa bikin juga. Pastinya juga ada teman-teman dari Betul. Sahabat Notif yang pintar membuat lagu. Ya, nggak usah buat lagu dulu deh, buat puisi lah. Oh pasti. iya. Ya kan? Mana ada musim yang menunggu, meranggas merapu, berganti dan lulu. Bayang yang berserah, terang di ujung sana. Nah, Oke. jadi kan di sana dikatakan lagi bahwa di lirik terakhirnya itu ada dikatakan terang di ujung sana. Nah, Iya. jika kita ibaratkan terang di ujung sana itu berarti seperti kita itu berada di dalam terowongan yang sangat gelap, terowongan kesedihan kita seperti itu, dan cahaya yang terang di sana itu kan menunjukkan bahwa ada harapan nih. Wah, Iya. iya. Kan cahaya itu menandakan seperti harapan, kesuksesan Iya, seperti iya. itu. Jadi tidak selalu kita harus merasa sedih. Iya. Jika kita sudah memiliki waktu sedih ya bersedih. Tapi setelah itu kita melihat cahaya ya berarti kita harus bangkit lagi. Waduh. Bahwa ada harapan di depan kita seperti itu. Ya, ini teman saya ini merupakan salah satu duta bahasa Provinsi Bali 2021. Tidak heran dia bisa memaknai sebuah lirik sedalam seperti itu. Ya, betul juga. Nah, jadi bisa kembali lagi sih ya dari bait kedua sama bait ketiga ini saling berkaitan, Iya, yaitu intinya ketika kita sedih kita boleh bersedih, tapi semua itu ada jalannya, ada prosesnya. Yang buruk akan kembali lagi nanti ke baik. Terus juga setiap kesedihan itu pasti ada kesenangan yang akan menunggu di depan. Iya betul. Ya. Jadi teman-teman dari lagu ini aja
teman-teman yang di rumah nih, apalagi sekarang pandemi, betul Iya, kan? betul sekali Suman. Pasti banyak sekali ada momen-momen sedih, momen-momen negatif, tapi kita sekarang bagaimana cara kita untuk selalu berpikir positif, selalu mengirimkan aura positif ke masyarakat. Baik. Nah, Tadi kan itu sudah kita membahas liriknya ya Suman ya. iya betul. Mungkin Suman yang sudah ahli dalam bidang permusikan seperti itu. Waduh, tidak. Ya setidaknya Ya. kan tahu lah Ya Pak, musik ya. Menurut Suman itu untuk penunjang lagu dari Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti ini seperti apa? Maksudnya dari instrumennya kah atau dari tambahan-tambahan suara-suaranya seperti itu, bisa menurut Suman seperti apa? Iya, kalau dari saya pribadi sih untuk penunjang-penunjang lagu, misalnya kalau lagu-lagu senja ya, paling dasar sekali sih, paling enaknya selalu diiringi dengan gitar maupun piano. Iya betul. Nah. Karena gitar itu seperti gimana ya? Kita diajak mendayu seperti Iya, bisa ya. paling pokoknya gitar itu masuk di mana aja sih. Iya, Musik apapun kalau ada gitar itu pasti bagus gitu. Iya betul. Bahkan sesimpel gitar dan lagu saja itu sudah jadi karya yang bagus biasanya. Banyak kan lagu-lagu seperti kalau misalnya saya nih dari yang suka lagu-lagu indie, lagu Rumpang dari Nadine Amizah, terus juga lagunya Nadine Amizah yang Bertaut, bahkan Bertaut itu musik utamanya tuh gitar, kalau misalnya pengiringnya didengar pengiringnya tuh gitar. Nah, jadi menurut saya sih gitar piano tuh bisa menjadi instrumen paling utama lah. Paling dasar Paling seperti itu. ya, Nah, tapi juga biasanya kalau sudah bermain musik pasti selalu ada suara satu, suara dua sebagai harmonisasi suaranya. Nah, itu apalagi puisi ya kan. Puisi itu kalau misalnya diiringi dengan nada-nada sendu, nada-nada santai, pasti bakal lebih dapat suasananya, ya, lebih dapat suasananya. Nah, itu sih kalau dari pendapat saya mengenai penunjang lagu. Seperti yang ada di awal lagu itu ya semuanya. ya, Jadi kita sudah diajak, wah ini kita akan diajak masuk dulu nih, Ya, sebagai pintu masuk dulu nih. ya, nah, itu dah. Ya, jadi itu sih kalau menurutku. Baik, jadi penunjang dari lirik sudah, penunjang lagu sudah. Kira-kira kalau dari momen, Ya. momen seperti apa sih kira-kira kita bisa membuat lirik lagu atau lirik puisi yang seperti ini Suman? Oh, yang, iya. yang liriknya itu penuh dengan makna seperti Yang Patah Tumbuh Yang Hilang Berganti ini. Oke. Nah, kebetulan juga nih ya, kalau aku pribadi tuh ada momen-momen pokoknya ini rasanya enak deh kalau misalnya kita pakai untuk menulis lagu. Kalau saya jujur saat galau biasanya ya kan, galau saat ya. kita ditolak sama perempuan ya kan. Ya kan sudah kelihatan dari muka nih orang-orang yang paling sering ditolak perempuan. Enggak juga Suman. Jadi daripada saya meluapkan kesedihan saya dengan membuat status di WhatsApp, mungkin buat status di Instagram, aku lagi galau nih, mending kita luapkan ke kesenian. Iya, Jadi jujur aja kalau setiap aku merasa sedih ataupun patah hati itu, kadang aku tulis, jadi aku jadiin lirik lah, nyanyi-nyanyi sembarang gitu sih. Jadinya tiba-tiba jadi lagu gitu. Iya betul. Dan juga biasanya ya pembuatan lagu kalau sudah kita biasanya diam sendiri deh, terus juga lagi suasana kita tuh campur aduk, Iya campur aduk. lagi banyak masalah, itu bisa sih menurutku jadi momen buat kita tulis sih apa sih isi hati kita biar terluapkan aja. Nanti itu kadang bisa jadi puisi ataupun lirik lagu yang bagus sih. Itu sih kalau saya. Berarti kita untuk menulis lirik seperti ini, apakah bisa menggunakan pengalaman dari orang lain? Bukan berarti dari diri kita sendiri merasakannya seperti itu? Tentu semua pasti bisa saja ya. Karena ketika kita mendengarkan orang bercerita, misalnya kita yang menulis, kita bisa interpretasikan hal tersebut ke kesenian. Jadi tidak ada menutup kemungkinan menurut saya
siapapun bisa membuat puisi, siapapun bisa membuat lagu. Hanya kembali lagi niat kita di awal mau bagaimana. Kalau misalnya sudah dari awal niat kita mau, oke, saya mau buat lagu nih, pasti lagu itu bakal tercipta. Jadi tidak ada menutup kemungkinan nih, walaupun teman-teman biasanya kalaupun misalnya kita tidak bisa membuat lirik, setidaknya pasti kita punya kemampuan membuat nadanya. Jadi bisa dikolaborasikan, bahkan jadi kolaborasi jadinya. Temen yang buat liriknya, kita yang membuat nadanya ataupun alat instrumennya seperti itu. Berarti bisa aku simpulkan bahwa inspirasi itu tidak hanya dari satu diri kita sendiri. Ya, betul. Bisa dari orang lain, bisa dari buku, Ya. atau dari lagu yang lain bahkan seperti itu ya, Ya, untuk inspirasi. Nah, pasal lagi tadi Mang Sukra bilang dari lagu yang lain. Kebetulan ya, saya kan punya satu lagu lah. Mungkin bisa dicek di YouTube saya. Sedikit promosi dikit ya. Sedikit promosi ada di lagu saya tuh yang Last Person ya kan. Nah, lagu itu saya tercipta gara-gara nonton drama Korea. Oh, drama Korea ya. Ya, saya nonton drama Korea dan itu terinspirasi dari lagunya VBTS. Saya lupa judulnya, pokoknya jadi back sound untuk di akhir-akhir filmnya lah gitu. Iya. Jadi lagu itu terinspirasinya seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan dari mana aja ide pasti bakal muncul. Iya, betul sekali. Jadi ide itu sebenarnya banyak ya Ya, sebenarnya. Nah, mungkin cukup ya. Kita sudah menjelaskan nih bagaimana sebuah karya mungkin ya, karya itu bisa tercipta, dan pembelajaran literasi itu tidak hanya baca buku ataupun belajar di kuliah. Jadi dengan berkesenian pun sebenarnya kita bisa menghasilkan sebuah pembelajaran literasi juga, ya kan? Menurut Mang Sukra sendiri? Oke, baik. Jadi kalau dari Suman itu dia lebih mengarah ke metode pembelajarannya ya, seperti itu ya sebenarnya. Jadi kita bisa belajar dari mana saja, dari lagu, tidak hanya dari buku maupun di kelas seperti itu. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sedikit pesan kepada sahabat Notif bahwa dari lagunya si Banda Neira ini kita diajak untuk tidak mengkhawatirkan sesuatu secara berlebihan atau menangisi sesuatu yang berlebihan, karena sejatinya kita hidup selalu berputar seperti roda seperti itu. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kita jalani saja seperti itu. Ketika kita merasa sedih, dipersilakan untuk sedih, tapi nanti kita harus bangkit lagi tentunya untuk mencapai apa nih tujuan kita, bahwa dalam hidup kita ini tidak ada tidak hanya satu kesempatan saja, melainkan kita banyak sekali memiliki kesempatan. Tapi bagaimana kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Nah, Suman, jadi perlu sebagai penutup, jadi perlu diketahui sedikit bahwa di sini aku posisinya juga bukan ahli pembaca puisi, dan Suman, ya aku juga bukan sebagai ahlinya musik banget, ya kan. Kita di sini hanya memaknai sebuah karya sastra saja dan menghargai sebuah karya sastra, belajar bagaimana cara memaknai seperti itu. Yang dikemas dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara dari lagu seperti itu ya sebenarnya. Betul. Dan jadi teman-teman jangan salah konsep nih, nanti dikira kita menilai sebuah karya sastra, tidak ya kan. Jadi hanya itu saja sih ya. Kita ingin mengajak sahabat Notif untuk belajar dari sudut pandang yang berbeda seperti itu ya sebenarnya. Setuju saya kalau yang itu. Oke. Jadi teman-teman di rumah semoga terinspirasi, betul tidak? Betul. Mungkin hanya sekian dari konten Notif pada hari ini. Mungkin kita bakal bahas-bahas lagu lain lagi nanti kan selanjutnya dengan tema-tema yang menarik tentunya. Semoga, terima kasih nih Mang Sukra mau hadir di Notif juga. Ini merupakan program kita ya kan di Duta Bahasa Provinsi Bali 2021 bersama dengan duta bahasa sebelumnya juga akan mengisi konten Notif ini, ya kan? Tapi tidak hanya lagu saja ya Suman ya. Betul. Mungkin dari karya sastra, mungkin dari cerpen, mungkin kita bedah, mungkin dari puisi yang sudah ada seperti itu ya Suman ya. Ya, jadi sekian dari siniar pada hari ini. Sampai jumpa nanti di siniar-siniar selanjutnya. Kami dari Notif undur diri. Kami dari acara
Notif, nongkrong inspiratif. Notif doi tidak masuk. Izinkan notif dari kami menemani Anda. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa.